Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kita datang dalam segala kerendahan hati kita memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kami rindu di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas kami. Kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dalam Yesus, sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan renungan harian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Beginilah firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Firman ini mengingatkan bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu lewat judul perikop ini, hidup dalam perjanjian damai Tuhan. Bagaimana kasih setia Tuhan dan damai sejahtera bagi umatnya, bagi orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Tuhan berjanji tidak akan beranjak dan tidak akan bergoyang kasih setianya dalam kehidupan kita. Walaupun situasi kondisi yang kita lihat dan kita alami di dalam kehidupan ini, bahkan di 2 tahun ini kita diperhadapkan kondisi COVID-19. Siapa yang sangka? Siapa yang menduga bisa terjadi wabah yang luar biasa di seluruh dunia ini? Adakah kita mempersiapkan itu, menghadapi situasi yang buruk sekalipun? Oh, tidak. Tetapi janji Tuhan yang menyertai kita, yang menuntun kita, yang memelihara hidup kita siang dan malam. Itu sebabnya janji Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita andalkan, melebihi itu kasih setia Tuhan yang luar biasa itu yang menyertai kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita butuh firman Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang menjadi pedoman, penuntun, menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan,
kita tidak bisa berbuat sesuatu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini, yang berguna ketika kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Kita undang kuasa firman Tuhan itu menggerakkan hati kita lewat Roh Kudus yang menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan menjadi penguatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Tentu kita harus bergaul akan firman Tuhan, supaya kita memahami dan mengerti rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang percaya, setia dan taat adalah rancangan damai sejahtera. Bapak, Ibu, firman ini yang menggerakkan kita di pagi hari ini. Bagaimana kita lihat situasi kondisi yang bisa berubah-berubah. Di Pengkhotbah 3 ayat 1, semua ada waktunya, semua ada masanya, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan berubah, tidak akan beranjak dalam kehidupan kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dari kehidupan kita hari demi hari. Kita percaya dan kita aminkan firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi kita mau bergerak melakukan firman ini di dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Andalkan Tuhan dalam segenap pekerjaan, aktivitas, usaha, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita gumuli saat ini, undang Yesus supaya Roh Kudus membimbing, menyertai kita. Dan yang kedua, kita lihat perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan iya dan amin, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah utus kita, di mana kita berada, di situ berkat Tuhan turun atas kita. Bapak, Ibu, firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini sungguh menggambarkan kasih setia dan janji Tuhan yang sangat berkuasa itu, yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Firman ini melukiskan betapa besar dan kuatnya kasih dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan akan mustahil bagi kita." Iman tentu sebagai penentu dan sebagai penggerak supaya lebih lagi
setia dan taat, sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, lantas siapakah orang yang memiliki iman yang besar sebiji sesawi itu? Yaitu tentu bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita terus belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dalam situasi kondisi apapun kita tidak berubah ketaatan dan kesetiaan kita. Ketakutan dan kebimbangan, bahkan intimidasi yang mencoba mengganggu hati pikiran kita tidak akan terganggu, karena iman kita adalah iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kesabaran, dan lewat doa permohonan kita senantiasa itu yang kita rindukan hari demi hari, merenungkan firman itu, berdoa setiap hari, dan melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Di Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Bahkan di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tetap fokus dan lakukan rencana dan kehendakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, bahwasanya kasih setiamu lebih dari hidup. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bagaimana janji Tuhan tidak akan beranjak dalam hidup kami. Janji-Mu tidak akan goyah, selalu setia, menolong, membimbing, dan memelihara hidup kami. Kalau kami hidup saat ini, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, umat-Mu, para jemaat-Mu, biar kami melakukan seturut kehendak Tuhan. Kami fokus akan firman Tuhan, dan kami juga Tuhan mau berbagi kasih lewat iman, pengharapan kasih kami, supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, berjalan seturut kehendak Tuhan. Apapun yang kami gumuli, apapun yang kami rindukan dan kami cita-citakan saat ini, Engkau tahu betul apa yang kami alami. Kami rindu Engkau yang jamah hati dan pikiran kami. Kami rindu Engkau yang memberkati pribadi kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, kemanapun kami melangkah hari ini. Berkat kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera itu yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, lewat pikiran perkataan kami yang tidak berkenan sesama kami manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Ketika pengampunan itu kami terima, anugerah, berkat, dan kasih-Mu memelihara hidup kami sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.